Halo semua, sama gue di channel FPL 62 dan di video kali ini gue akan ajak kalian untuk membahas game kedua FPL musim 2024-2025. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus dan jangan lupa untuk subscribe. Halo, apa kabar kalian semua? Dan ya, gimana game kedua kemarin? Semoga mendapatkan panel hijau. Dan ya, gue di sini mendapatkan panel hijau walau sangat tidak signifikan gitu ya. Tim gue masih lumayan bisa dibilang sedikit banget di atas rata-rata, 75 poin di sini, dan pastinya hampir setengah poin gue datang dari Haaland, kapten gue. Dan sayangnya gue gak triple kapten. Buat kalian semua yang triple kapten, keren banget, gokil. Menurut gue ya, gue udah bilang di tweet gue itu bener-bener high risk high reward ya. Ya pastinya beresiko banget, cuma sekarang kalian punya kapten poinnya 51, itu pasti keren banget. Dan sisanya di sini tim gue melakukan satu transfer kemarin, yaitu gue memindahkan Solanke ke Armstrong di sini dari Southampton. Mungkin di sini gue share sedikit dulu kenapa gue pilih Armstrong, pastinya karena Solanke cedera, gue take out dan gue cari striker, di mana striker waktu itu ada pilihannya pastinya João Pedro, Muniz, Welbeck, kemudian Armstrong itu sendiri. Tapi setelah gue lihat-lihat di sini gue mencari dengan harga yang paling murah, 5,5 di sini, lebih murah 0,5 dan 0,6 bahkan dari Muniz sekarang. Ya, gue rasa secara fixture juga masih bagus ya. Kemarin itu si Armstrong Southampton secara jangka panjang juga hanya akan bertemu Arsenal, City, dan juga Man United dari sisi 6 besar. Sisanya bakal ketemu Ipswich, Bournemouth, Leicester City itu sendiri. Kemudian game ketiga Brentford yang menurut gue juga ya harusnya masih bisa dikategorikan mudah. Cuma sayangnya memang 1 poin doang kemarin, kartu kuning Armstrong dan di sub. Jadi ya bukan salah satu transfer terbaik yang gue lakukan pastinya. Tapi masih cukup happy dengan harga segitu ya. Yaitu yang akan gue dapatkan lah ya. Nah, budgetnya sisanya pastinya bisa gue upgrade untuk ke pemain-pemain lainnya. Seperti di sini gue akan ajak kalian semua dulu lihat untuk midfield gue, Saka, Gordon, dan juga Diogo Jota semuanya return. Kecuali Nkunku yang main cuma 1 menit waktu normal. Dan ya itulah FPL ya guys ya. Kita nggak tahu gitu. Madueke yang kemarin di game week pertama bahkan nggak main, cetak hat-trick. Kemudian Cole Palmer juga game week pertama biasa aja, harganya terlalu mahal menurut kita. Dan ya game week kedua ternyata dia cetak 1 gol dan 3 assist. Ya tapi ya kurang lebih seperti itulah guys. Baru pertandingan kedua pastinya baik banget perubahan yang bakal terjadi gitu ya, karena kita masih ngeraba-ngeraba banget, terutama tim-tim di Premier League itu sendiri. Dan di sini secara back juga yang gak return adalah Munoz dan juga Henderson dari Crystal Palace. Gue gak tau kenapa, tapi menurut gue Crystal Palace ini secara performance agak menurun dari akhir musim lalu. 2 kali kalah loh dia home dan away, lawan West Ham dan juga Brentford. Dan game berikutnya Chelsea, bukan fixture yang mudah pastinya. Dan ya gue akan bahas apakah gue akan mainin dia atau enggak. Cuma untuk sekarang seperti itu tim gue di game ketiga ini. Dan gue udah melakukan 1 transfer, tapi sebelum itu gue akan ajak kalian semua untuk melihat fixture. Oke, di sini udah ada fixture untuk beberapa game week ke depan, tepatnya sampai dengan game week 6. Dan di sini udah gue urutin dari tim-tim yang akan mendapatkan fixture termudah sampai paling sulit di bawah. Kalau kalian di sini sampai dengan game week 6 paling gampang itu ada Aston Villa, Ipswich, Southampton, dan juga Fulham. Disusul dengan Chelsea, Liverpool, dan juga Everton. Nah, jadinya pastinya kalian bisa banget incer pemain-pemain dari tim-tim di atas gitu ya. Kalau Aston Villa menurut gue pastinya Rodgers, Bailey, dan juga Watkins menjadi 3 aset paling penting. Di sisi lain mungkin ada Konsa atau juga gue lupa namanya, Nigel Kovac or something like that. Cuma itu juga menarik menurut gue, apalagi kemarin kalau nggak salah si siapa ya, Cash ya, atau siapa cedera gitu kan. Jadi menarik banget, harusnya dia 4 juta juga bermain. Kemudian Ipswich pastinya menurut gua Hutchinson itu menarik banget. Kemudian secara back Ben Johnson juga kemarin assist ya. Dan ya Southampton ada Armstrong, kemudian juga ada Harvard Bellis untuk budget enabler kalian. Cuma gua nggak akan masukin mereka sih, dan juga mungkin hanya akan Armstrong yang akan gua consider untuk masuk di game week ini. Kemudian Fulham pastinya kita punya Mitro yang bagus banget, secara menit bermain juga harusnya sekarang udah lebih settle ya. Udah kelihatan bahwa dia akan terus bermain walaupun mungkin belum 90 menit gitu kan. Dan ada Muniz juga mungkin akan bermain 70-80 menit.
Kemudian mungkin ya dua itu sih menurut gue aset dari Fulham yang menarik. Dan ya dari Chelsea pastinya ada Kunku yang mana sekarang sudah saya tidak rekomendasi lagi, dan yang gue rekomendasi mungkin sekarang adalah Palmer ya. Palmer menurut gue setelah melihat 2 pertandingan Chelsea, Mahrez kali ini secara gaya bermain ini bener-bener fokus sama Palmer, dan apalagi kelihatan banget sama pertandingan kemarin dan ternyata itu works kan, dan gue rasa dia akan melakukan itu lagi, Palmer centric, dan ya pastinya menarik banget untuk punya Palmer. Di sisi lain gue rasa Madueke hat-trick kemarin, gue rasa harusnya pelatih juga appreciate itu, nggak akan di-sub. Dan ya mungkin Nicholas Jackson juga bisa jadi salah satu pilihan dari striker Chelsea. Dan ya sisanya Liverpool, Everton, Crystal Palace gue rasa secara fixture juga masih bagus walaupun tidak sebagus itu mungkin ya, dari dibandingkan dengan beberapa tim di atas. Dan ya kalau gue mungkin nanti akan bahas wildcard, cuma kalau wildcard ya pastinya kita akan melihat fixture juga kan, karena kalian mau pemain-pemain jangka panjang yang masuk dalam tim kalian. Nah oke, jadi setelah 2 pertandingan 2 game week ini adalah data dari beberapa tim yang punya XG paling tinggi, tepatnya 4 tim dengan XG paling tinggi dari 2 pertandingan kemarin. Dan kenapa gue masukin di sini, karena menarik banget kalau kalian tahu City akan ketemu West Ham, Liverpool akan ketemu MU, jadinya 4 tim dengan XG terbaik ini akan saling berhadapan. Ininya pasti akan ngubah data lagi ya, itu dia kenapa gue rasa data di 2 game week pertama itu agak sedikit gak bisa terlalu kita andalkan, karena ya kayak gini nih, 4 tim XG terbaik sekarang akan saling berhadapan, dan pastinya nanti ketika dia berhadapan di game week berikutnya mungkin mereka langsung pindah nggak di 4 XG terbaik gitu ya, kayak MU maupun West Ham gitu. Dan ya tapi kalau kalian lihat di sini secara goals mereka udah cetak lebih dari 2 gol semua, MU yang paling sedikit. XG juga dari 2 pertandingan Liverpool ini paling bagus ya, XG-nya atau expected goals-nya 5,3. Jadi ya kira-kira rata-rata dari setiap pertandingan dia cetak 2, expected goals-nya itu lebih dari 2,5. Dan City di sini 4,1 disusul dengan MU sama West Ham yang beda sedikit banget. Dan kalau kalian lihat dari yang paling kanan di sini ada XG, itu opponent XGC atau expected goals conceded dari lawan mereka di game week ketiga nantinya. Kayak Liverpool di sini akan menghadapi MU. MU itu XGC-nya 2,53. Kemudian City yang akan ketemu West Ham ini expected conceded-nya, goal conceded-nya si West Ham ini 3,38. Jadi gua agak sedikit mengunggulkan si Liverpool dan juga City ya pastinya. Kenapa? Karena dari XG-nya dan juga lawan mereka XGC-nya jauh lebih jelek daripada mereka, sehingga harusnya sih gua rasa City akan dan Liverpool akan memenangkan pertandingan. Cuma ya kita lihat aja, dan ini sebenarnya gue masukin juga pastinya buat kalian lihat tim-tim yang XG-nya lagi tinggi, dan gue kasih tahu lagi bahwa ini adalah contoh kayak gimana menariknya data dari 2 game week pertama. Sekarang 4 tim tersebut akan saling berhadapan dan pastinya akan berubah lagi di game week ketiga. Dan ya gue rasa gue akan sedikit aja membahas mengenai data-data seperti ini, dan berikutnya gue akan membahas mengenai hal yang dibicarakan banyak banget sama teman-teman dari komunitas FPL, yaitu adalah wildcard di game week 3. Jadi langsung aja kita bahas wildcard. Nah oke, ini dia adalah draft wildcard gue untuk game week ketiga. Pastinya banyak banget yang bisa diimprove ya, karena ini gue bener-bener masukin di hari Rabu, dan ya pastinya banyak banget waktu untuk berpikir lagi. Cuma gue rasa kalau gue akan melakukan wildcard mungkin gak akan jauh-jauh dari sini. Haaland, Joe Pedro, Wisa, Brentford menurut gue bagus. Kemudian Saka, Rodgers, Wings, Salah, Palmer, jadi gue pakai formasi 3-4-3 gitu ya. Dan Konate, Robinson, dan juga Nedeljkovic di sini gue rasa akan bermain kalau pemain Aston Villa itu cedera gitu ya. Gue lupa Cash atau siapa gitu. Cuma ya kipernya Raya, dan juga di subnya ada Fabianski. Dan ya pastinya gue rasa kalau ditanya apakah worth it untuk wildcard di game ketiga atau enggak, jawabannya pastinya tergantung ya tim kalian tuh seperti apa. Karena mungkin gue akan share sedikit mengenai pros dan kontranya wildcard 3 game ketiga gitu. Kalau dari pro-nya pastinya menurut gue sih banyak ya. Kenapa? Karena gue tau lah banyak banget pemain-pemain sekarang yang lagi performing banget. Kita tahu bahwa Haaland, Salah ternyata tuh penting banget di tim kita. Kemudian juga Palmer yang ternyata bisa proof juga dengan fixture yang masih bagus gitu kan. Dan Joe Pedro kita bisa lihat bahwa dia konsisten di 2 game week ini. Dan ya kiper Raya kita tahu clean sheet-nya udah 2 kali bahkan Arsenal di musim ini. Dan di sisi lain juga pastinya kita tahu banyak banget tim manajer-manajer yang punya beberapa pemain enabler yang ternyata udah nggak dimainin atau bahkan dipinjemin. Kayak contohnya
ada Kwanza, ada Barco. Jadinya pastinya kalian bisa dengan mudah untuk kayak ya bisa dibilang underperforming gitu ya aset-aset seperti mereka, kayak misalkan ada yang punya Hall, ada yang punya Murphy, aset dari kayak misalkan Newcastle gitu kan. Jadi menarik banget, dan kemudian sisanya ya pastinya kalian bisa targetin fixture-fixture yang kedepannya kalau gue lihat sih tadi kita lihat sebenarnya secara tim masih bagus gitu ya. Dan kalau kalian sesegera mungkin pastinya kalian bisa naikin tim value kalian. Cuma di satu sisi gue sebenarnya agak sedikit masih ragu untuk wildcard di game week ketiga. Kenapa? Karena yang pertama, 2 game week seperti yang udah gue selalu bilang dari awal video itu terlalu kecil menurut gue untuk ambil sampel dari ya langsung ngambil konklusi, itu terlalu sedikit menurut gue untuk lihat pemain-pemain mana aja yang bagus segala macam. Dan yang kedua adalah gue rasa gue masih bisa di cover sama free transfer sih sampai sekarang, dan gue lebih cenderung menghindari wildcard di awal, walaupun ini gue tahu ini sangat konvensional, sangat tradisional, sangat konservatif. Cuma ya itu pas balik lagi ya preferensi dari masing-masing gaya bermain dari manajer. Dan kalau kalian tahu di game week ketiga, setelah game week ketiga nanti akan ada international break gitu kan, dan ya agak sedikit risky pastinya pencet wildcard 1 minggu sebelum international break. Kita nggak tahu formnya berubah lagi atau enggak, kita nggak tahu dia cedera atau enggak, jadi agak sedikit sayang menurut gue. Dan kalau kalian wildcard, memutuskan untuk wildcard, ya baik lagi ya, kalau tim kalian memang udah parah banget ya sangat gak apa-apa, itu balik lagi ke tim kalian. Dan ya di sini gue udah masukin mungkin beberapa pemain yang bisa dibilang punya fixture bagus, dan juga gue rasa akan bisa kalian pegang untuk jangka panjang gitu ya. Karena wildcard kan gak cuma untuk beberapa game week ya, bayangin kalian sekarang gak punya wildcard loh sama dengan game week 19 ya kan. Jadi kalian masih punya 17 game week lagi untuk cuma free transfer doang. Dan ya kalian pastinya butuh pemain jangka panjang seminimal mungkin, gak transfer lagi. Kenapa? Karena ya sekarang udah bisa 5 transfer, pastinya jadi jauh lebih mudah. Jadi kayak gitu sih pemikiran gue untuk wildcard. Kalau kalian masih bisa atau kalian mungkin mau transfer sampai dengan 6-7 pemain gitu ya, itu gak apa-apa menurut gue untuk melakukan wildcard. Tapi kalau masih bisa mungkin ganti kayaknya 3 pemain aja, gue udah rasa gue udah seneng deh gitu. Kayaknya itu gue rasa masih mungkin kalian bisa -4 gitu, atau bahkan -8. Tapi baik lagi itu pastinya sudut pandang gue pribadi, dan kalian pastinya juga punya point of view, punya pendapat. Share di kolom komentar di bawah, menurut kalian wildcard game ketiga itu suatu hal yang bagus atau enggak. Nah berikutnya gue akan langsung aja membahas mengenai rencana transfer plan gue. Sebelum lebih lanjut, gue pengen kasih tau kalian bahwa Ice Cream Ice cocok banget buat nemenin kalian mikirin FPL. Nah, varian yang gue suka di sini namanya adalah varian Ice Crispy Balls. Es krim coklat dengan kandungan malt sebesar 3,9% sebagai sumber energi tubuh yang pastinya menyehatkan. Yang bikin spesial di varian ini, Ice menggunakan butiran biskuit crispy yang pastinya bikin sensasi kalian makannya jadi lebih menarik lagi. Dan Ice juga menggunakan coklat lokal dari Indonesia yang pastinya kualitasnya terjaga. Jadi kalian gak usah khawatir kalau kalian atau anak-anak kalian makan ice cream Ice pasti gak akan sakit tenggorokan. Dan hebatnya lagi, harganya juga affordable banget. Jadi langsung duluan beli dan cobain Ice Crispy Balls sekarang. Nih. Oke, jadi ini ada tim gue untuk game ketiga di FPL musim kali ini, dan gue sudah melakukan satu transfer, yaitu gue transfer out Nkunku menjadi Rodgers di sini karena gue kemarin nonton pertandingan Aston Villa, walaupun dia blank ya, tapi menurut gue pertandingannya bagus banget. Leicester, Everton, Wolves, Ipswich, MU, Fulham, Bournemouth sampai dengan game 9 menurut gue masih bagus. Dan gue jujur gue amazed banget sama Morgan Rodgers ini kemarin di pertandingan dia terakhir melawan Arsenal, walaupun Arsenal gitu ya, tapi menurut gue luar biasa banget. Dan jadi kayak eye test gue sih udah approve, dan ya secara menurut gue secara fisik juga approve, sehingga why not. Dan ya hopefully bisa return. Dan sekarang sisa uang gue di bank adalah 3,5 kalau kalian lihat di sini, cukup banyak pastinya. Tapi ya gue punya rencana transfer juga, misalkan di game week ke-4 nantinya gue akan masukin misalkan gue akan ganti Saka gitu ya dengan Salah. Nah jadinya gue masih punya budget gitu kan 0,9, walaupun karena Salah udah naik gitu kan. Dan juga mungkin gue akan upgrade atau gue akan ganti Gordon gitu. Misalkan gue ganti Gordon ke pemain dengan budget
8 itu lumayan. Kan di sini gue juga bisa misalkan gue buang salah aja gitu ya di game week ketiga, gue save lagi game week 4, game week 5. Mungkin di game week 5 gue akan ketika fixture dari misalkan si Gordon sendiri ya. Apalagi 6 agak sedikit sulit gitu ya. Kemudian lawannya juga Brighton, Chelsea, mungkin gue akan jual misalkan Gordon di game week 5 atau 6 gitu, gue akan ganti juga Harry Winks, misalkan kayak gue masukin terutama di game week misalkan 4-5 gitu ya. 4-5 di sini menurut gue Ipswich si Minteh ini bagus banget sih. Jadi mungkin gue bisa masukin Minteh, kemudian gue juga bisa masukin mungkin beberapa pemain lain kayak misalkan Bumo yang punya fixture bagus di game week ke 6 gitu ya, mulai dari game week ke 6. Jadi mungkin gue bisa masukin si Bumo juga di sini dengan gue masih punya budget 0,4 karena gue nggak kemunis gitu kan. Jadi itu yang menurut gue kenapa gue ambil munis juga. Jadi gue bisa ganti secara posisi jadi lebih enak gitu ya. Sekarang gue bisa punya 5 pemain yang bermain dan juga 2 attacker, 2 striker, dan juga pastinya gue masih punya premium asset di belakang yaitu TAA dan juga mungkin Munos yang secara fixture harusnya masih lumayan oke gitu ya, 5-6 MU, Everton dan Nottingham Forest gitu, walaupun Liverpool agak sedikit sulit. Jadi kurang lebih seperti itu sih guys. Mungkin gue akan melakukan transfer seperti itu plannya, cuma balik lagi pasti ini akan sangat tergantung dengan kondisi seperti apa. Dan kemudian untuk berikutnya untuk secara kaptensi di sini gue melihat bahwa pastinya Haaland menjadi opsi. Menurut gue MU juga bisa pastinya jadi target yang bisa dibilang mungkin jadi banyak gol juga. Gue nggak tahu pertandingan bakal seperti apa antara Liverpool dan MU, cuma salah Jota juga menurut gue menarik. Kemudian Saka obviously bermain di home melawan Brighton. Brighton sendiri kalau kita lihat dari 2 pertandingan terakhir, di game kedua sendiri dia kemarin berhasil menang lawan MU cuma kebobolan 1 gol, dan kemarin waktu game pertama dia berhasil menang 3-0. Jadi sebenarnya bukan bisa dibilang lawan yang mudah juga ya untuk Arsenal, tapi gua rasa bermain di home pastinya juga punya keuntungan sendiri untuk Arsenal. Jadi kayak gitu kurang lebih tim gue untuk game ketiga. Buat kalian semua yang punya pertanyaan langsung aja komen di kolom komentar di YouTube atau kalian bisa chat di @fpl62_. Jadi thank you semuanya udah nonton. Good luck buat game week ketiga buat kalian semua wildcard. Jangan ragu-ragu kalau alasan kalian udah yakin, udah fix, lakuin aja. Dan ya good luck semuanya. Dadah.